pelajaran berikut ini. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Mari kita ingat lagi bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan metode pemfaktoran akan kita uraikan menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Di mana nantinya nilai P dikali Q sama dengan C, dan nilai P ditambah Q sama dengan B, untuk nilai A sama dengan 1. Nah, jika seandainya A-nya tidak sama dengan 1, maka kita akan menggunakan trik yang lain. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukanlah akar-akar penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 dengan metode pemfaktoran. Mari kita jawab. Karena soal di atas jenisnya adalah PK biasa dengan nilai A sama dengan 1, maka untuk menguraikan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, kita cukup menebak dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya 5. Ingat, bilangan yang kita tebak harus memenuhi kedua syarat ini ya, jika dikalikan hasilnya 6 dan dijumlahkan hasilnya 5. Nah, ternyata bilangan yang cocok adalah 2 dan 3, karena 2 dikali 3 hasilnya 6 dan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Sehingga pemfaktorannya menjadi X ditambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya, masing-masing faktor kita samakan dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 2. Atau X ditambah 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 3. Jadi, akar-akar penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 2 atau negatif 3. Sekarang kita masuk contoh soal nomor 2 untuk PK biasa dengan A tidak sama dengan 1. Tentukanlah akar-akar penyelesaian dari persamaan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0 dengan metode pemfaktoran. Mari kita jawab. Karena nilai A-nya tidak sama dengan 1, maka kita tidak bisa menyelesaikannya dengan cara seperti contoh soal nomor 1. Harus kita kalikan dulu nilai A dengan nilai C. Sehingga 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Selanjutnya kita menebak bilangan apa yang dikalikan hasilnya negatif 4 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah positif 3. Nah, silakan dipikir dulu ya. Ya, benar, hasilnya adalah negatif 1 dan 4. Sehingga hasil pemfaktorannya menjadi 2X dikurang 1 dikali 2X ditambah 4 per 2 sama dengan 0. Nah, di sini kenapa per 2? Karena sesuai dengan A-nya sama dengan 2. Selanjutnya, untuk menghilangkan 2 pada penyebut, kita uraikan lagi salah satu faktor di atasnya, yaitu 2X ditambah 4, menjadi 2 dikali X ditambah 2. Sehingga 2 bisa kita bagi, dan hasilnya adalah 2X dikurang 1 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya, masing-masing faktor kita samakan dengan 0. 2X dikurang 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 1, sehingga X sama dengan 1 per 2. Atau X ditambah 2 sama dengan 0, sehingga nilai X sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah X1 sama dengan setengah atau X2 sama dengan negatif 2. Selanjutnya pemfaktoran pada PK murni. Untuk bentuk persamaan kuadrat, A kuadrat X kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi AX ditambah C dikali AX kurang C sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Mari kita jawab. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X ditambah 3 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita nolkan faktornya, X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Atau X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah X1 sama dengan negatif 3 atau X2 sama dengan 3. Nah, bagaimana Nanda? Sudah paham dengan video tadi? Jika sudah, silakan dikerjakan soal latihan berikut ini.
Baiklah Ananda, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.